warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Hoiria. Saya adalah mahasiswa Universitas Budi Utomo Malang. Saya akan mengerjakan tugas PPL saya di tempat SMA Yadika Bangil. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen pamong yang telah membantu saya dalam melaksanakan tugas ini. Kritik dan saran yang membangun sangat saya tunggu. Silakan menikmati video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, pikiran Ternyata kalian masih semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai. Amin. Oke, hari ini ibu absensi dulu ya. Amalia Wahda, Amanda Juwita, Amira Hawa, Cesia Widya Putri Sulehu, Donita Nafira, Eva Kristiawan, Fatimah Zahro, Friza Laura, Lailatul Qamaria, Rovela Berlian Sea Aslam, Maulan Saleha, Mutmainah, Nabila Kaisa, Nadia Sintaryanti, Naila Sakira, Novi Anggraini, Rindana Naswa, Risma Maulidia, Safira Sahila, Zahra Abdullah, baik, ibu sudah kasih kalian untuk memupuk rasa nasionalisme dan kebangsaan. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan dipimpin siapa yang mau jadi cek kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan. Ceknya. Siapa ya? Ayo saya. Baik, silakan kalian berdiri semuanya dulu. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita sudah belajar tentang pasar, mekanisme pasar. Kalian ada belajar tentang ada syarat pasar itu harus ada apa saja? Ada penjual, pembeli, alatnya ya. Alat yang dipakai untuk membeli transaksi apa ya? Kali ini Ibu Guru akan mengajak kalian mempelajari tentang materi alat pembelajaran dalam perekonomian Indonesia. Nah, Bu Guru mau tanya ke kalian, alat transaksi apa yang sering kalian pakai dalam transaksi sehari-hari? Ya, betul sekali. Terus, kalian tahu nggak siapa yang mencetak uang? Bank sentral. Iya, bank sentral ya. Atau lebih dikenal lagi dengan Bank Indonesia. Kali ini Ibu akan memberikan ke kalian tujuan pembelajaran hari ini, yakni yang pertama menyimpulkan pengertian dari alat pembayaran sebagai alat perekonomian yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menyelidiki evolusi alat pembayaran dengan baik dan benar. Kemudian membandingkan jenis alat-alat pembayaran dengan baik dan benar. Oke, sekarang Ibu akan menunjukkan ke kalian tentang penguatan dari materi yang akan kalian pelajari hari ini. Yakni yang pertama, kalian akan belajar mengenal dengan sejarah uang. Kemudian yang kedua, pengertian uang itu sendiri. Dan yang ketiga, fungsi, jenis, dan syarat uang. Kemudian pengelolaan rupiah oleh Bank Indonesia dan pengamanan untuk rupiah, dan juga jenis-jenis alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video ke kalian dan kalian amati. Kita naik sepeda bersama yuk. Iya, kita naik Laras, Roni, Dodo, boleh, tapi tunggu sebentar ya. Aku sedang menyusun koleksi uangku. Ayo kita masuk. Koleksi uang ada berapa juta rupiah? Boleh dong, terakhir aku. Uang apa itu? Sepertinya aku baru melihatnya. Oh, semua ini uang lama yang hanya berlaku di zaman dulu. Jadi tidak bisa digunakan lagi untuk jajan. Kalau tidak bisa digunakan lagi, untuk apa disimpan-simpan Ruh? Bahkan disimpannya di tempat khusus pula. Ini semua peninggalan kakek dan nenekku. Uang-uang ini disimpan di tempat khusus
karena masing-masing punya cerita. Kalian mau tahu? Mau! Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan tentang uang? Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Misalnya, ketika kita ingin membeli sesuatu, kita menukarnya dengan uang, bukan? Kalau itu sih kami sudah tahu. Tapi di zaman dahulu, apabila orang memerlukan suatu barang, ia harus membuat atau mencarinya sendiri. Belum ada warung atau toko yang menjual berbagai macam barang seperti sekarang ini. Lalu, bagaimana kalau seseorang ingin memiliki suatu barang, tetapi ia tidak dapat membuatnya sendiri? Wah, pertanyaanmu bagus, Ras. Dia akan berupaya mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya itu dengan cara menukar barang miliknya dengan barang milik orang lain yang dia butuhkan. Cara ini disebut barter. Aku kok belum mengerti ya. Makanya, doyan makan seperti aku dong, Dok, supaya lebih cerdas. Misalnya begini, Pak Demang sedang memerlukan sapi, maka ia akan mencari pemilik sapi yang mau menukarkan sapinya dengan barang milik Pak Demang. Misalnya ditukar dengan satu karung ikan. Wah, kalau aku punya sapi, aku tidak mau menukarnya dengan sekarung bawang putih. Kan tidak bisa dimakan. Lebih baik kutukar saja dengan sekarung makanan. Kan kenyang tuh. Kamu, Ron, lagi-lagi makanan. Oh iya, bagaimana kalau keinginan mereka berbeda? Misalnya, Pak Demang ingin memiliki seekor sapi, tetapi si pemilik sapi menolak karena ia tidak memerlukan bawang putih. Wah, kamu cerdas sekali, Laras. Tadi maksudku juga begitu. Nah, disitulah masalahnya. Karena cara barter tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan seseorang, maka akhirnya cara barter ditinggalkan. Kemudian, masyarakat mulai menggunakan alat tukar berupa benda-benda tertentu yang bisa diterima atau dianggap bernilai tinggi. Misalnya, oh, aku mengerti. Misalnya ditukar dengan perhiasan, senjata, atau barang-barang kebutuhan pokok seperti garam dan bahan pokok lainnya. Iya kan, Ruth? Nah, itu betul, Laras. Tetapi bagaimana kalau benda yang hendak ditukarkan nilainya tidak sama? Misalnya, kalau emas ditukar dengan semangkuk bakso. Iya, Ruth. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Ya, tidak akan terjadi pertukaran. Karena itulah kemudian manusia mencari jalan keluarnya. Mereka mulai menggunakan uang logam sebagai alat tukar. Logam yang paling banyak digunakan adalah emas dan perak. Karena selain mempunyai nilai tinggi, logam juga tidak mudah rusak. Tapi jika seseorang membawa uang logam yang cukup banyak, tentunya jadi sangat repot dong, berat, perlu uang besar dan tenaga pengangkut yang banyak. Aha, aku jadi mengerti. Karena alasan itu kan, manusia kemudian juga mencetak uang kertas. Tepat sekali. Selain karena bobotnya lebih berat, persediaan logam juga terbatas. Maka dibuatlah uang dalam bentuk lain, yaitu uang kertas. Selain lebih ringan, uang kertas juga tipis, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Wah, enak juga kalau aku hidup di zaman dulu.
Kalau mau makanan yang enak, tinggal membuat uang saja dari logam atau dari kertas. Tidak begitu, Ron. Pembuatan uang tidak bisa dilakukan seenaknya. Ada peraturan yang khusus mengatur tentang hal itu. Setiap negara pasti akan menetapkan lembaga tertentu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan dan membedakan uang kertas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Kalau di Indonesia, lembaga seperti itu apa namanya, Lu? Namanya Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah sebagai alat tukar yang sah di Indonesia. Bank Indonesia juga berwenang menetapkan macam, harga, dan ciri uang serta bahan yang digunakan. Apakah Bank Indonesia juga yang mencetak uang tersebut? Oh, bukan. Yang mencetak uang adalah perusahaan percetakan uang berdasarkan pesanan Bank Indonesia. Wah, kalau begitu, pamanku bisa dong mendapat pesanan mencetak uang dari Bank Indonesia. Pamanku kan punya percetakan, biasa mencetak buku pelajaran sekolah. Mencetak uang persyaratannya lebih sulit daripada mencetak buku, Ron. Apa maksudnya persyaratannya lebih sulit, Ron? Uang harus dicetak dengan menggunakan bahan khusus serta dengan ciri-ciri khusus. Tujuannya antara lain agar uang tidak mudah dipalsukan. Ron, kamu tadi menyebut bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Oh iya, aku juga tadi mau tanya. Bank sentral itu apa sih? Bagaimana kalau cerita tentang bank sentralnya dipakai saja? Setuju! Teman-teman, ayo kita berlomba. Siapa yang bisa sampai ke pelabuhan lebih dahulu akan memberi hadiah. Hadiahnya apa, kalau beli mie ayam atau sate ayam? Oh, kamu makanya harus dipikirkan hadiahnya satu keping uang logam kuno. Oke deh, aku yang hitung ya. Di perlombaan dimulai pada bulan kelima. Siap, 1, 2, 3. Kau curang. Awas ya, aku susul. Tidak bisa, aku curang. Pokoknya perlombaan pasti curang. Teman-teman, lihat kapal-kapal itu. Dahulu, para pedagang dari Asia Barat berlayar ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah dan menjualnya ke pedagang Eropa. Namun, ketika terjadi perang di Eropa, jalur perdagangan di Laut Tengah tertutup, sehingga para pedagang Eropa kesulitan memperoleh rempah-rempah. Akhirnya, mereka berusaha berlayar sendiri langsung ke tempat menghasil rempah-rempah. Pada abad ke-16, melalui perjalanan laut yang cukup lama, bangsa Eropa akhirnya menemukan kepulauan Nusantara yang kaya sekali akan rempah-rempah. Bangsa Belanda juga tidak ketinggalan datang ke Nusantara. Ruby, Nusantara itu negara mana? Wah, kamu ini kurang informasi, Ron. Nusantara itu ya Indonesia. Jangan marah begitu dong, Laras. Wah, Ruby sejak tadi bilang Indonesia. Aku kan mau mengerti
kenapa pakai istilah Nusantara? Istilah Nusantara telah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Wilayah Nusantara mencakup daerah-daerah yang sekarang merupakan negara kesatuan Republik Indonesia. Zaman dahulu kan belum ada negara Indonesia. Nah, begitu dong. Kalau dijelaskan seperti itu, aku kan cepat mengerti. Oh, jadi karena ingin menguasai rempah-rempah kita, Belanda kemudian menjajah Nusantara ya? Benar sekali. Kemudian kegiatan perdagangan semakin ramai, sehingga dibutuhkan bahan untuk memudahkan para pedagang dalam bertransaksi. Oleh karenanya, pada tahun 1828, atas perintah Raja Belanda Willem I, pemerintah Belanda di Nusantara mendirikan The Javaanse Bank yang ditetapkan sebagai bank sirkulasi. Rumi, apa sih artinya bank sirkulasi? Artinya, bank yang tugasnya mengeluarkan dan mengedarkan uang. Tetapi, waktu itu The Javaanse Bank juga menerima simpanan dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Ketika Jepang datang berebut wilayah Nusantara dari tangan Belanda pada tahun 1942, The Javaanse Bank ditutup oleh pemerintah militer Jepang. Pada tahun 1945, Jepang menyerang pada tentara Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibunuh oleh tentara Sekutu. Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ruth, apakah setelah merdeka, pemerintah Indonesia mendirikan bank sirkulasi sendiri? Iya, benar Laras. Pemerintah segera membentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia pada tahun 1945, yang pada tahun 1946 dilebur menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI. BNI diharapkan dapat berfungsi sebagai bank sirkulasi. Tetapi pada kenyataannya BNI tidak pernah beroperasi sebagai bank sirkulasi. Kenapa dong? Kok bisa begitu? Setelah Indonesia merdeka, tentara Sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Akan tetapi, kedatangan mereka disusupi oleh tentara Belanda yang disebut Mika, yang langsung menguasai beberapa wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia kemudian terpecah menjadi dua. Di daerah yang dikuasai Mika, The Javaanse Bank dibuka kembali dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Sementara di daerah Republik Indonesia juga ada bank sirkulasi, yaitu BNI. Namun, karena perang terus berlangsung antara Indonesia dan tentara Mika, BNI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai bank sirkulasi bagi Republik Indonesia. Lalu, bagaimana nasib BNI selanjutnya? Pemerintah kita dan pemerintah Belanda lalu mengadakan konferensi meja bundar pada tahun 1949 untuk menghentikan perang. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi tidak mengakui BNI sebagai bank sirkulasi. Fungsi bank sirkulasi tetap diteruskan oleh The Javaanse Bank dan BNI ditetapkan sebagai bank pembangunan. Kalau saja sekarang masih ada penjajah Belanda, pasti sudah aku lawan mereka. Mana tikusnya? Roni, sama tikus aja takut mau melawan tentara Belanda. Nah, teman-teman, keputusan konferensi meja bundar itu justru membuat semangat nasional bangsa
Indonesia semakin menggebu-gebu. Tahun 1951, Daya Fase Bank dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Nasionalisasi maksudnya melalui suatu proses Daya Fase Bank akhirnya menjadi milik pemerintah Indonesia. Lalu Daya Fase Bank sekarang masih ada tidak? Sekarang sudah tidak ada. Pada tahun 1953, Daya Fase Bank diganti menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Nah, sebagai bentuk kecintaanku kepada Indonesia, sekarang aku mau menabung di Bank Indonesia. Oh, tidak bisa dong. Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak menerima simpanan dari masyarakat dan tidak memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kita bisa menabung di bank-bank umum atau di bank pembiayaan rakyat. Jadi, tugas Bank Indonesia apa dong? Bank Indonesia punya beberapa tugas. Salah satunya membuat peraturan yang harus ditaati oleh bank-bank tersebut dan sekaligus mengawasi kegiatan mereka. Nah, teman-teman, demikianlah sejarah tentang Bank Sentral Indonesia. Kita dapat mengikuti cerita tentang Bank Sentral serta kegiatan perbankan di film-film lainnya yang ada di Museum Bank Indonesia. Baik, ya. Tadi kalian sudah mengamati tentang video tadi. Coba pengetahuan apa yang kalian dapat dari kalian mengamati tadi? Iya. Bagaimana tadi sejarahnya uang? Kita pada zaman dahulu menggunakan sistem pembayaran apa ya? Kemudian apa lagi? Iya. Terus bagaimana dengan sistem pengamanan di uang? Bagaimana tadi? Ada kalau bikin uang itu tadi ada bahan-bahan khusus. Ya, nilainya juga misalnya 100.000, 50.000 pecahannya itu, dan ada juga sistem pengamannya. Ada tanda air, ada tanda kotak, ada saling sisi. Ya, jadi kan sudah kalian lihat di situ. Nah, coba berarti dari situ tadi pengelolaan uang dikelola oleh siapa? Bank sentral. Iya. Coba dari tadi Bank sentral boleh nggak tempat kita untuk menyimpan uang? Apa tadi tugasnya Bank sentral? Hanya pengelolaannya saja di Bank sentral itu. Mencetak pun boleh nggak? Tidak. Siapa tadi yang mencetak? Iya, atas perintah dari. Iya, betul sekali. Nah, sebelum Ibu menginjak ke kegiatan ini, jadi nanti kita menggunakan metode belajar secara diskusi ya. Kemudian kalian harus bisa memanfaatkan waktu karena waktu yang diberikan ke kalian 30 menit ya. Nanti Ibu mengajak kalian mengamati kasus yang ada dalam video, kemudian kalian amati, kemudian kalian mencari analisnya bagaimana, kemudian solusinya bagaimana. Baik. Kenapa? Masih tegang ya? Yuk kita main tepuk dulu sebelum kita lanjut ke kasus selanjutnya. Yuk. Tepuk semangat. 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 Iya. Sekali lagi. Tepuk satu. Oke. Tepuk dua.
diputarkan dulu. Hanya lembaga keuangan untuk memakai mata uang kripto. Coba kalian ulangi. Cryptocurrency tidak hanya menggunakan lembaga keuangan transaksi ini yang menekankan bahwa kripto bukan alat dan alat transaksi yang sah di Indonesia, hanya rupiah. Yang pertama, apa yang istilahnya cryptocurrency atau peristiwa apa, kami sesuai juga Pak Ketua tahu betul bahwa itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Manusia dan juga Undang-Undang Mata Uang. Jadi kami sudah menegaskan namanya kripto itu bukan cryptocurrency tapi namanya crypto aset. Itu adalah bukan alat pembayaran yang sah, kan kami melarang seluruh lembaga keuangan apalagi yang bermitra dengan bangsa tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto itu sebagai pembayaran ataupun alat untuk servis jasa keuangan. Dan kami akan juga melakukan pengawas untuk memastikan bahwa lembaga keuangan itu adalah mematuhi ketentuan-ketentuan yang sebenarnya digariskan dalam undang-undang mata uang maupun juga. Oke, gimana? Dari hasil pengamatan tadi, nah, ada yang perlu ditanyakan? Tadi berarti ini larangan Bank BI untuk menggunakan alat pembayaran berupa kripto. Kalian tahu nggak apa itu kripto? Belum tahu ya? Mata uang kripto adalah mata uang yang berjenis virtual ya, nak ya, yang hanya digunakan berbentuk investasi dalam bentuk kita nggak kasat mata. Misalnya kayak rupiah, kita sudah jelas bahwa mata uang itu sudah disahkan oleh Indonesia, sedangkan untuk kripto itu hanya disahkan oleh pengguna-pengguna aplikasi di media sosial atau yang dikenal dengan apa, misalnya main game itu seperti game-game yang ada di internet itu ya. Oke, sekarang kalian bagi menjadi kelompoknya masing-masing. Yang di sini kelompok 1 ya, 2, 3 ya. Sini 3 ya, dan ya. Di dulu posisinya. Membacakan tentang petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD. Untuk yang pertama, amati video berbasis masalah pada video yang kalian amati tadi. Kemudian mencermati soal yang ada di LKPD. Ketiga, kerjakan bersama teman satu kelompok. Tentunya nanti kalian bagi tugas ya. Mungkin yang ini untuk yang bagian apa gitu ya. Terus kemudian hasil dituangkan dalam instrumen LKPD dan tagihan produk yang dapat disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Misalnya kalian mau pakai apa? Ini pakai gambar ya. Nanti yang di sini juga, yang di situ mau kegiatannya pakai PPT. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan. Nah, untuk soalnya bisa kalian lihat di LKPD yang itu bagian ini ya. Waktu yang kalian gunakan adalah 30 menit ya. Jadi gunakan waktu seefisien mungkin agar kalian bisa mengerjakan tugas dan segera mempresentasikannya.
Selamat mengerjakan. Sekarang jawabannya ya. Di sini ada kesulitan akan kasih. Ya, akan coba dulu ya. Gimana? Ada kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dari mengamati video tadi? Oh ya, boleh dicoba dulu ya. Untuk kelompok di sini, adakah kesulitan? Oke, baik. Siapa yang kita yang kripto? Apa namanya kripto? Saya. Ya.
Sudah mencatat semuanya bagian tugasnya ini ya sudah dibagi ya bagian masing-masing. Ada kesulitan? Sudah hampir selesai? Sudah dibagi merata ini tugasnya? Ya, sudah. Tinggal bagian ini bagian nanti penyajiannya dalam bentuk apa sih? Sudah dibagi yang apa sudah ya? Amin action nanti boleh saat menjelaskan pakai laptopnya dulu ya. Sebentar ya, apa dulu ya itu ya. Baik, ini sudah selesai ya ini ya. Tinggal rapikan aja ya. Kelompok berapa ini tadi? Kelompok kedua. Yang hampir selesai yang kelompok kedua.
Ini yang kelompok 3. Jawabannya ya. Nanti aku nanya ke kamu itu pakai. Oke, ini juga pertanyaan. Enggak ya? Kripto. Sudah selesai. Mundur dulu. List dulu dong. Ayo bikin. Gini. Sudah selesai. Gini. Kelompok mana dulu yang akan memulai mempresentasikan itu terlebih dahulu? Oke, kelompok 3, silakan maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis Kripto. Bagaimana kelompok Anda menyebab masalah dari data pada wacana melalui link tersebut. Kelompok kami menyebab masalahnya pada mata uang kripto. Kripto adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan transaksi. Bank Indonesia beri Wijaya melarang seluruh warga Indonesia untuk membayar menggunakan kripto karena itu alat pembayaran yang tidak sah untuk transaksi. 2. Bagaimana kelompok Anda memberikan alternatif solusi yang menurut kelompok Anda memungkinkan dengan cara mengumpulkan data atau scientific learning? Menurut kelompok kami, sebelum menggunakan pembayaran kripto, kita akan mempertimbangkan dengan metode lainnya, seperti melalui transfer bank atau pembayaran yang sudah disahkan oleh Bank Sentral Indonesia berupa rupiah. dari sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Apakah kripto bisa halus? Coba diulangi lagi nak pertanyaannya. Apakah kripto bisa
merasa hangus? Jawabannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan fokus, nanti ditanggapi dikasih pertanyaan. Kami dari kelompok 2 akan mengisosiasikan hasil analisis mata uang kripto. Rumusan masalah 1. Bagaimana kelompok Anda menganalisis penyebab masalah dari data pada wacana melalui link tersebut? Menurut analisis kelompok kami, mata uang kripto adalah alat pembayaran yang tidak sah menurut pemerintah dan Bank Indonesia. Keputusan tersebut diambil karena banyak faktor dan dampak negatif di luar kendali Bank Indonesia yang dapat mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan berimplikasi pada inflasi yang tidak direncanakan. Penggunaan mata uang kripto juga menyebabkan beberapa resiko seperti terorisme, pencucian uang, kehilangan asusila. Bahkan saat kalian kehilangan dompet kripto digital, maka seluruh investasi saldo kriptomu akan hilang juga. 2. Bagaimana kelompok Anda memberi alternatif solusi yang menurut kelompok Anda memungkinkan dengan cara mengumpulkan data atau scientific learning? Solusi alternatif terhadap risiko kripto didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, menganalisis, dan mengendalikan potensi kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Menurut kelompok kami, ada beberapa upaya yang memungkinkan pencegahan penggunaan mata uang kripto, seperti regulasi modern perbankan dan keuangan untuk memberikan penekanan khusus pada potensi eksternalitas kegiatan keuangan, dan regulasi berbasis yang cenderung meminimalisir potensi atau risiko eksternalitas Bitcoin. Yang kedua, gunakan VPN atau jaringan pribadi virtual sebagai upaya mitigasi pencucian uang kripto. Dan yang terakhir, gunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan aman pada transaksi apapun di Indonesia. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Uang kripto kan tidak sah, jadi lebih baik menggunakan uang apa? Baik, saya akan menjawab. Lebih baik menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan aman pada transaksi apapun di Indonesia. Baik, ada yang lain? Apa resiko menggunakan mata uang kripto? Penggunaan mata uang kripto juga menyebabkan beberapa resiko seperti terorisme, pencucian uang, tindakan asusila. Maka saat kalian kehilangan dompet kripto digital, maka seluruh investasi saldo kripto akan hilang. Baik. Gimana? Sudah cukup pertanyaannya? Ya. Berarti dari pertanyaan tadi bisa diambil kesimpulan ya, bahwa mata uang yang baik di dalam transaksi adalah berbentuk rupiah, dan juga untuk pengamanannya tadi harus menggunakan rupiah, karena dengan investasi berbentuk kripto, misalnya saja sampai kehilangan dompet kripto tadi, berarti sampai bisa kehilangan investasi kalian secara keseluruhan, gitu ya? Ya. Sudah cukup? Bisa cukup? Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
berarti untuk kita. Analisis penggunaan mata uang kripto. Pengertian mata uang kripto. Mata uang kripto adalah alat pembayaran yang tidak sah di Indonesia. Karena pembayaran yang sah di Indonesia itu hanya rupiah, sehingga BI melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dan dapat mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan berimplikasi pada inflasi yang tidak direncanakan. Berikut ini macam-macam mata uang kripto. Ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dan Stellar. Selain itu juga ada Dogecoin, Cardano, EOS, dan Tron. Berikut adalah contoh mata uang rupiah. Solusi alternatif. Solusinya dengan cara edukasi menggunakan untuk meningkatkan pemahaman penggunaan tentang mata uang kripto, teknologi blockchain, dan risiko yang terkait. Kedua, dengan regulasi yang bijak, yaitu mengimplementasi regulasi yang seimbang untuk melindungi konsumen dan mengurangi risiko kejahatan, keuangan, dan keamanan harus ditingkatkan. Yang ketiga, pembiayaan tersentralisasi. Yang keempat, dengan cara melalui cek atau via transfer. Intinya, melalui media alat yang diizinkan oleh Bank Indonesia. Sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan? Yuk, silakan. Dari kelompok 3 sama kelompok 2. Ya, boleh, silakan. Berdiri saya. Siapa yang menentukan nilai mata uang? Baik, di sini saya akan menjawab. Yang menentukan nilai mata uang rupiah yang digunakan saat ini tentu adalah pemerintah, karena merupakan benda untuk melakukan jual beli yang sah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa kripto dilarang oleh pemerintah? Kripto dilarang dikarenakan tidak sah. Selain itu, kripto juga dapat merugikan apabila saldo kripto hilang, maka uang kita juga akan hilang. Selain itu, saldo kripto tidak bisa dicairkan menjadi mata uang yang sah, yang seperti rupiah. Gimana? Masih ada pertanyaan? Coba Ibu akan menambahkan mungkin ya. Sudah dikatakan dari tadi pertanyaannya ini untuk yang mengelola mata uang itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Pengelolaan rupiah dikelola oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia. Dan untuk pengesahan alat transaksi yang sah menurut Indonesia itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 bahwa mata uang untuk transaksi yang sah adalah mata uang dalam bentuk rupiah. Ya, itu sudah mungkin bisa ditutup karena tidak ada pertanyaan lagi. Ya, silakan ditutup. Oke. Di sini yang kota tua. Mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh kamu. Baik.
Dari hasil diskusi tadi, Ibu akan menyimpulkan ya bahwa mata uang yang ditetapkan di Indonesia itu adalah mata uang berbentuk rupiah. Jadi jika kalian ingin aman, kalian harus tetap menggunakan rupiah dalam transaksi dalam bentuk apapun ya. Itu saja. Untuk semua kelompok mengumpulkan hasil diskusinya tadi, dikumpulkan di sini. Sebentar, dikumpulkan dulu. Tadi dalam bentuk PPT ya, sudah disimpan di sini tadi ya. Baik, sekarang Guru akan memberikan penilaian terhadap hasil yang telah kalian lakukan tadi. Untuk kelompok 2, kelompok dari kelompok 1 dulu ya. Ibu mengomentarinya. Untuk kelompok 1 sudah bagus penyajiannya dalam bentuk PPT ya. Untuk kelompok 2 tadi berbentuk mati gambar ini ya. Untuk penyajian isinya, kalau Ibu baca, yang terbaik adalah kelompok sini, kelompok kali ini kelompok 2 ya. Yang terbaik kedua kelompok 1. Penyajiannya kelompok 3. Tapi semuanya sudah menyajikan yang terbaik ya. Kita lihat ya, sampai lihat ini Guru akan memberikan kalian PPT juga untuk kesimpulan secara general ya. Sebentar. Bu, Atas penerimaan 11 ratio dengan visi berkualitas fresh. ini adalah sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Dan dari diskusi tadi kita bisa mengambil kesimpulan secara general ya. Adalah lanjutan dari materi kemarin tentang bank sentral. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak sekalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian sistem pembayaran dan juga peran bank sentral dalam sistem pembayaran. Siapkan buku dan penanya dan selamat belajar. Anak-anak sekalian, jika Anda memperhatikan gambar yang di layar, Anda dapat melihat di sana terdapat uang dan juga beberapa kredit card dan debit card. Nah, dalam sistem pembayaran, uang, kredit card maupun debit card berperan sebagai alat pembayaran. Baik uang maupun card menjadi alat pembayaran tentu diatur oleh suatu undang-undang serta diawasi oleh suatu lembaga. Nah, kesemua inilah yang membentuk suatu sistem pembayaran. Sama halnya dengan saluran darah dalam tubuh manusia, semakin lancar saluran darah tersebut, darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan tubuh akan tersalurkan ke seluruh tubuh dan badan menjadi sehat. Begitupun halnya dengan sistem pembayaran dalam perekonomian. Lancarnya sistem pembayaran akan meningkatkan efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara. Lantas, apa sih yang dimaksud sistem pembayaran itu? Sebelum masuk ke pengertiannya, perlu Anda ketahui bahwa sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Kedua jenis pembayaran ini mempunyai perbedaan yang mendasar yang terletak pada instrumen yang digunakan.
Kalau yang tunai menggunakan uang, sedangkan non tunai menggunakan kartu kredit, cek, giro maupun uang elektronik. Nah, saat ini sistem pembayaran non tunai sedang berkembang sangat pesat. Kita dapat melakukan transaksi dengan menggunakan ATM, bahkan dengan bank-bank yang berbeda. Kesemua lembaga perbankan saling berintegrasi membentuk sistem pembayaran yang cepat dan efisien. Jika kita lihat dari definisinya, sistem pembayaran itu adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Atau lebih singkatnya dapat kita definisikan sebagai cara memindahkan uang dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, dalam hal ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah alatnya. Nah, jadi untuk melakukan transaksi pemindahan dana itu harus ada alatnya, baik alat pembayaran berbentuk tunai seperti uang maupun yang non tunai seperti kredit card, debit card maupun melalui internet banking atau mobile banking. Kemudian alat pembayaran tersebut digunakan menggunakan suatu aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan, baik seperti lembaga keuangan bank, bukan bank, penyelenggara transfer dana maupun bank sentral. Nah, mungkin dari anak sekalian ada yang pernah ikut laporan ke bank untuk menarik uang dari ATM. Nah, ketika Anda ingin menarik uang di atas 5 juta, itu harus melalui prosedur penarikan di teller, tidak bisa melalui ATM. Kemudian apabila orang tua Anda pernah melakukan investasi saham di pasar modal, ketika mereka ingin mencairkan uangnya, itu memerlukan proses kurang lebih sekitar 1-3 hari. Nah, hal ini dilakukan guna untuk membatasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan seperti risiko kredit, likuiditas, operasional, maupun risiko lainnya. Nah, disinilah peran dari Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, yaitu menjaga dan mengatur kelancaran dari sistem pembayaran di negara Indonesia. Kita langsung ke contoh kasus. Di sini suatu lembaga dan sistem pembayaran yaitu Sterling mengalami gagal bayar sehingga menyebabkan kerugian hampir 49 triliun. Nah, siapa yang mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini? Yaitu Bank Sentral sebagai penjaga kelancaran sistem pembayaran. Salah satu langkah yang sudah diterapkan Bank Sentral adalah dengan menetapkan suatu sistem pembayaran yang real time atau dikenal dengan nama RTGS yang menggunakan keamanan dan kecepatan dari sistem pembayaran itu sendiri. Kemudian Bank Sentral juga melakukan pengawasan sistem pembayaran, memonitoring terhadap sistem baik dari tahap perencanaan, penilaian terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Nah, selain itu, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia memiliki tugas sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Nah, hal ini menjadi pertanyaan, kenapa kok uang-uang zaman dulu yang kita miliki tidak bisa kita transaksikan? Ini karena uang tersebut sudah ditarik
Indonesia sebagai bank sentral. Kemudian Bank Indonesia juga berwenang untuk melaksanakan dan memberi persetujuan perizinan penyelenggaraan sistem pembayaran seperti aplikasi-aplikasi pembayaran yang ada di Android. Semua itu sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sehingga dapat digunakan. Nah, Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawabnya adalah menyediakan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman bagi masyarakat Indonesia. Tanggung jawab tersebut direalisasikan dengan cara mengawasi setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, jadi itu ya teman-teman sekalian, peran dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur dengan adanya Bank Indonesia, transaksi yang kita lakukan terjamin dan juga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam sistem pembayaran. Nah, sekian pembelajaran hari ini, akan kita lanjutkan ke materi berikut. Kesimpulan dari sistem pembayaran dari video yang kalian tadi sudah paham kan ya? Ya. Sekarang fungsinya kalian tata di tempat semula dilakukan lagi. Informatif ya. Coba lihat linknya itu yang ada di grup kalian sudah dibagikan. Yuk silakan dikerjakan dulu tes kontennya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Kalian kerjakan, pilih jawaban yang tepat.
Sudah selesai semuanya? Belum? Sudah lagi ya? Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai, Nak? Oke. Guru mau tanya ini. Siapa yang betul semua? Dapat 100? Oh, ya. Siapa namanya, Mbak? Oke. Yang dapat 90? Yang dapat 80? Oh, masih ada yang salah di kelas ini. Yang dapat 70? Gak ada? 60? Loh, memangnya ini dapat berapa ini kok gak katakan? Dapat berapa sayang? 60? Ya gak apa-apa wes. Yang lainnya? Ada yang dapat 30? Udah ya? Berarti rata-rata 70 ya? Oke. Berarti kita ambil kesimpulan untuk materi kali ini di alam pembayaran dalam perekonomian Indonesia adalah dalam bentuk rupiah. Jadi kalau kita ingin investasi kita atau transaksi kita selamat dari unsur-unsur yang tidak kita inginkan, berarti tetaplah menggunakan rupiah ya, karena kita bangsa Indonesia, kita harus menggunakan mata uang dalam bentuk rupiah. Baik, sekarang Ibu mau mengadakan relaksasi ini sama kalian semua ini. Dari pembelajaran kali ini, pengetahuan baru apa yang kalian dapat? Rupiah adalah mata uang yang besar. Ya. Terus? Bahaya kripto. Oh ya, betul sekali. Terus apa manfaat yang kalian peroleh dari materi tersebut di dalam diaplikasikan kehidupan sehari-hari? Ya. Keamanan ketika kita menggunakan rupiah. Oke ya. Baik. Saya rasa materi kali ini cukup ya. Kalian untuk minggu depan kita ketemu lagi dalam materi pelaku ekonomi ya. Nah, saya rasa hari ini selesai. Dipimpin untuk berdoanya. Yuk, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh.
Untuk SKPD-nya dikumpulkan ya.